Kemarin-kemarin sempet rame ya tagar mainan Adian di X. Lucu sih, setiap kali ada wakil rakyat yang kerja beneran, malah diserang rame-rame. Coba pikir deh, kenapa cuma seorang Adian Apitupulu yang diserang? Karena dia itu wakil rakyat yang berbeda. Dia beda karena dia nggak cuma duduk di ruang rapat, dia turun langsung. Inilah yang bikin banyak orang gerah. Lawan politik yang suka main aman di atas panggung tiba-tiba merasa ini ada kompetitor nyata. Ketika orang awam malah bilang Adian itu turun ke rakyat bukan turun ke kamera. Jadi hashtag mainan Adian jelas serangan politik. Serangan karena dia wakil rakyat yang mau bersih. Bentuknya kerja nyata dan itu menyenggol banyak kepentingan. Ya bahasa sederhananya gini nih. Adian itu bukan tipe politisi yang suka ngomong doang. Dia datang ke lapangan nyapa rakyat, dengerin keluhan dan yang paling penting mencari solusi nyata. Cerita kecil tapi nyata. Waktu warga desa Sukamulya Bogor bingung soal status tanah yang bertahun-tahun nggak kelar. Terus Bang Adian datang, dia kumpulkan tuh BPN, KLHK dan warga buat duduk bareng cari solusi. Itu bukan pencitraan, itu kerja nyata. Terus ada juga kasus bayi yang ditahan rumah sakit karena biaya. Adian turun lagi nih, bukan buat gaya heroik tapi untuk menegakkan aturan. Karena ia tahu negara itu nggak boleh menyandra rakyat kecil dengan alasan biaya. Dan ada yang keren, di dapilnya nih masyarakat sendiri mengakui Adian itu wakil rakyat yang hadir bukan sekedar nama di spanduk. Terus ada sampai buat riset loh tentang persepsi masyarakat Bogor terhadap seorang Adian Apitupulu. Masyarakat di dapilnya punya pandangan positif bahwa seorang Adian itu mewakili kepentingan mereka, aktif memperjuangkan kebijakan yang menguntungkan rakyat, terutama di sektor infrastruktur dan sosial. Ya itulah yang dibilang kerja nyata, balik lagi bukan pencitraan. Semua itu tercatat loh, bisa dicek di berbagai macam media yang memberitakan kinerja lapangannya, bahkan jurnal Inais. Makanya nih dengan adanya semua itu, lawan politiknya Adian yang males turun ke rakyat jadi gerah. Mereka kalah pamor. Dan ini fakta lain yang makin menarik. Ternyata tagar mainan Adian itu nggak muncul organik loh. Beberapa analisis media sosial bahkan nyebutin pola aktivitas tagarnya nggak alami banget. Banyak bermunculan akun anonim baru, aktivitas tinggi dalam waktu singkat, dan posting seragam dalam format yang sama. Ini mah ciri khas banget buzzer dan bot yang dibayar. Artinya apa? Ada pihak yang mau keluar duit cuma buat jatohin seorang Adian Apitupulu. Ya ini sih masuk akal banget. Karena mereka tuh sebenarnya tahu kalau Adian ini makin dipercaya rakyat, maka citra PDI Perjuangan juga akan semakin kuat. Maka langkah paling mudah serang individunya buat citranya rusak. Biar dominos efeknya ini ya ke PDI Perjuangan. Tapi sayang rakyat sekarang udah pada cerdas. Mereka bisa bedain mana wakil rakyat di medsos dan mana wakil rakyat di lapangan. Kenapa mereka menyerang Adian? Karena pertama dia nyata bukan hanya ngomong di media. Lawan politik yang suka style panggung merasa terganggu kalau ada orang yang bisa turun langsung ke jalan dan ke masyarakat menyentuh hati. Lalu kedua, karena Bang Adian ini wakil rakyat yang vokal dan kritis.
Dia sering soroti kinerja pemerintah seperti fungsi pengawasan DPR, kritik pada aparat kalau ada kebijakan yang tidak pro rakyat. Itulah yang bikin mereka yang tidak suka dikritik jijik melihat suara tajam seorang Adiana Pitupulu. Yang ketiga, karena sosok Adiana Pitupulu ini dari PDI Perjuangan dan kalau kedudukannya makin kuat di publik, dia menjadi target strategis untuk dijatuhkan, terutama untuk melemahkan narasi partai. Kalau wakil rakyat dari partai itu konsisten dan dipercaya rakyat, maka menyerangnya berarti juga menyerang citra partai. Nah, kalau Adian dibilang mainan, ya biarin aja. Karena yang sebenarnya takut itu bukan Adian, tapi mereka yang iri lihat kerja nyata lebih kuat daripada 1000 buzzer. Kerja nyata lebih menakutkan daripada 1000 propaganda.